Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sahabat planter dimanapun teman-teman berada. Kembali lagi dengan channel kesayangan sahabat planter, dan di kesempatan kali ini kita ingin membahas tentang bagaimana cara memupuk bibit sawit di usia di bawah 3 bulan dengan cara sistem kocor. Itu bagaimana caranya. Nah, untuk menjawab pertanyaan teman-teman yang kita baca di grup ya, ada banyak teman-teman yang bertanya berapa hari ataupun berapa bulan boleh bibit sawit setelah disemai di polybag itu dimasukkan pupuk ataupun dilakukan pemupukan, dan menggunakan sistem kocor ataupun sistem tabur. Nah, di sini saya ingin membahas secara ilmu awam ya teman-teman. Pemupukan dengan sistem kocor dan dosisnya berapa, nanti kita akan jelaskan. Kita akan melakukan sistem kocor dengan dosis kurang lebih sekitar 4 gram ataupun 1 sendok makan, kemudian dilarutkan dengan air sekitar 3 liter, dan kita menggunakan alat ini, gembor ya teman-teman. Satu gembor ini isinya kurang lebih sekitar 3 liter. Nanti kita masukkan dosis pupuk. Kita menggunakan pupuk urea, pupuk tunggal yang biasanya digunakan sahabat planter untuk memupuk bibit sawit di bawah usia 3 bulan. Nah, bagaimana caranya supaya pemupukan sistem kocor ini bisa maksimal? Bagaimana caranya pemupukan sistem kocor ini bisa maksimal, kemudian pupuk itu bisa diserap secara efektif oleh tanaman kelapa sawit itu sendiri, dan hasilnya tanaman kelapa sawit kita itu tidak mengalami overdosis. Bagaimana caranya? Kita harus tepat dosis ya teman-teman, ataupun kita harus bermain dosis di bawah ambang titik aman. Memupuk dengan sistem kocor ini ada beberapa kelebihan ya teman-teman. Pertama, pupuk yang kita larutkan kemudian yang kita siram itu bisa efektif langsung diserap oleh akar tanaman. Kemudian apabila tepat dosis, dan itu semuanya akan memberikan efek yang sangat positif bagi pertumbuhan kelapa sawit itu sendiri. Mengurangi resiko penguapan ataupun penguraian pupuk itu dengan sistem uap ataupun terbawa oleh udara. Nah, alangkah bagusnya kita lakukan sistem kocor. Kemudian kita juga bisa menghemat pupuk, karena pupuk yang kita lakukan dengan sistem kocor ini bisa langsung larut dengan air, dan nanti setelah kita siram kemudian jatuh ke media tanah ataupun media tanam, nanti akan tinggal di media tanam dan kemudian bisa langsung diserap oleh akar tanaman itu sendiri. Dan apabila dosisnya tepat, tidak akan terjadi kegosongan pada daun, karena biasanya rata-rata teman-teman yang memupuk dengan sistem tabur itu biasanya dosisnya terlalu lebih, kemudian nanti efek sampingnya akan terjadi gosong. Nah, di sini kita ingin memberikan tutorial bagaimana cara untuk memupuk dengan sistem kocor itu seperti apa, dengan secara aman ya teman-teman, dan efektif tentunya. Oke, yuk langsung saja. Nah, di depan teman-teman ini sudah ada dosis pupuk kurang lebih sekitar 4 gram ya teman-teman, 4-5 gram. Kita larutkan dengan air di gembor ini, di alat penyiraman ini. Kurang lebih airnya itu sekitar 3 liter. Ini urea ya teman-teman dengan dosis 4 gram. Dan kita bisa pastikan bahwa ini aman, urea ini ya teman-teman. Lalu kita larutkan. Kemudian kita aduk. Kita aduk kurang lebih sekitar 2 menit, kita tunggu. Nah, sudah terlihat larut ya teman-teman. Nah, bagi teman-teman semuanya, ada beberapa pupuk yang bisa digunakan dengan sistem kocor. Di antaranya ada pupuk tunggal seperti urea, kemudian ada pupuk magnesium, kemudian ada pupuk bisa kita sebut dengan pupuk boron, juga bisa kita dengan
pupuk tunggal lainnya ya teman-teman. Dan kemudian ada juga pupuk yang bukan pupuk tunggal tapi bisa dilarutkan juga seperti pupuk NPK Mutiara. Kemudian ada pupuk KCL yang bertujuan untuk membuat perakaran kemudian batang itu bagus, besar dan kuat. Ada juga beberapa pupuk lain yang bisa kita lakukan sistem kocor. Kapan sistem kocor ini kita hentikan? Apabila sudah usia di atas 5 bulan ya teman-teman, itu sudah bisa kita lakukan dengan sistem tabur. Seperti pupuk NPK Mutiara bisa kita lakukan dengan sistem tabur. Kemudian dosisnya itu sekitar 5 gram dalam 1 polybag. Dan pupuk-pupuk lainnya seperti pupuk TSP yang bisa dikategorikan susah untuk larut ataupun tidak gampang menguap oleh udara. Nah, tujuan dari pupuk kocor ini sebenarnya lebih efektif untuk menghemat pupuk ya teman-teman, dan dengan tujuan lainnya diantara lebih efisien dan hasilnya itu bisa langsung signifikan, bisa langsung cepat terurai ataupun terserap oleh akar tanaman. Saja langsung kita lakukan untuk pemupukan sistem kocor. Seperti ini ya teman-teman. Nah, baik teman-teman, mungkin itu saja video singkat kali ini. Mudah-mudahan teman-teman bisa memahami dan memberikan pemahaman baru bagi teman-teman yang ingin melakukan pemupukan dengan sistem kocor. Kita pastikan dengan kita lakukan pemupukan dengan sistem kocor ini lebih efektif dan tentunya pupuk itu bisa langsung diserap oleh akar tanaman dan tentunya lebih aman ya teman-teman, dengan diambang dosis yang kita berikan juga tentunya tidak banyak ataupun setara dengan air yang kita larutkan. Nah, seperti itu. Sampai jumpa di video kita selanjutnya, dan tetap terus dukung channel ini dengan cara menekan tombol subscribe, karena subscribe itu gratis, tidak dipungut biaya. Baik, sampai jumpa di video kita selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sahabat planter.